pondok pesantren roboh ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Runtuh semuanya. Aduh, ada enggak santrinya di dalam? Udah kita nampak ya pergerakannya itu udah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada yang Saudara-saudaraku, pagi itu lantunan syalawat tiba-tiba terhenti. Suara kayu patah, teriakan minta tolong, dan jeritan anak-anak mengguncang kampung Ciapus Kompas. Bogor, bangunan majelis runtuh ke jurang, puluhan jamaah terjebak di bawah puing-puing. Video ini akan membawa Anda menyelami detik-detik mencekam kisah para korban dan langkah cepat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang turun tangan memberi harapan. Jangan lewatkan satu detik pun, karena di akhir video ada pesan penting yang akan menggetarkan hati kita semua. Simak sampai selesai demi pelajaran bagi kita dan keselamatan generasi mendatang. Pagi yang seharusnya dipenuhi syukur dan dizikir berubah menjadi duka mendalam di kampung Ciapus Kompas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Majelis Taklim Asobiah yang pada hari itu dipenuhi ratusan jamaah dalam rangka peringatan Maulid Nabi, tiba-tiba ambruk. Lantai 2 yang tak kuat menahan beban, runtuh, dan menyeret bagian bangunan lainnya ke arah jurang di sisi bangunan. Dalam hitungan detik, suasana yang tadinya dipenuhi lantunan syalawat berubah menjadi teriakan panik, suara kayu patah, dan jeritan minta tolong. Korban berjatuhan, 3 nyawa melayang, Irni dari desa Sukamakmur, Ulan dari desa Sukaluyu, dan Yati dari desa Sukaharja. Mereka menghembuskan napas terakhir di rumah sakit berbeda, meninggalkan keluarga yang masih tak percaya. Lebih dari 50 orang lainnya mengalami luka-luka, dari yang ringan hingga kritis. Anak-anak, ibu-ibu, lansia, semuanya dilarikan ke berbagai rumah sakit terdekat. Ruang IGD dipenuhi tangisan keluarga. Tim medis bekerja tanpa henti. Ambulans bolak-balik mengangkut korban yang baru dievakuasi. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Damkar, dan relawan Behu Membahu membersihkan puing-puing dan mencari kemungkinan korban lain yang masih tertimbun. Situasi begitu mencekam, namun semangat gotong royong dan kepedulian warga membuat proses evakuasi berjalan cepat. Pemerintah Kabupaten Bogor hadir, mendata para korban, dan memastikan biaya perawatan ditanggung. Di tengah suasana berkabung ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan tanggapan yang menyejukkan hati. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh keluarga korban. Ia memerintahkan pemerintah provinsi untuk menanggung seluruh biaya perawatan korban di rumah sakit tanpa terkecuali. Bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak yang masih bersekolah, ia memastikan mereka akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah provinsi agar tidak kehilangan masa depan. Langkah ini menunjukkan komitmen nyata seorang pemimpin yang hadir saat rakyatnya dilanda musibah. Deddy Mulyadi tidak hanya bicara, tetapi langsung bertindak. Inilah yang membuat gerakannya layak kita dukung bersama. Di saat banyak pemimpin yang hanya hadir di panggung politik ketika sorotan kamera menyala, ia justru hadir dengan solusi konkret. Kepedulian seperti ini harus kita jaga, kita dukung, agar menjadi budaya baru kepemimpinan di negeri ini, kepemimpinan yang berjiwa kemanusiaan. Saudara-saudaraku, mari kita jadikan tragedi ini pelajaran berharga. Penting bagi kita semua untuk memperhatikan kelayakan bangunan tempat ibadah. Kalau kita lihat mungkin tadi karena tanahnya mungkin ya, ataupun di lantai 2 itu terlalu ramai, nggak bisa nampung, ya begitu. Mungkin ada gerakan tanah dari bawah dan sebagainya, itu yang menyebabkan dia ambruk. Dan 3 jiwa yang terkorban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tempat pengajian dan semua fasilitas publik yang digunakan untuk kerumunan. Jangan menunggu sampai musibah datang, baru kita sadar akan pentingnya keselamatan. Aduh, kalau dengar jeritan tuh yang sedih ya. Allahu Akbar.
Ini berlaku dalam waktu yang sangat singkat. Duka yang mendalam kami sampaikan atas musibah yang dialami oleh jamaah Majelis Taklim di Kampung Ciapus, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan puluhan orang mengalami luka-luka dan sedang dirawat di rumah sakit. Bangunan tempat mereka melaksanakan kegiatan Maulid Nabi ambruk, bangunan Majelis Taklimnya. Dan saya sampaikan bahwa seluruh biaya yang diakibatkan dari perawatan terhadap para korban yang dirawat di rumah sakit, kami pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia menanggung seluruh biayanya. Dan keluarga yang ditinggalkan karena meninggalnya 3 jamaah Majelis Taklim, kami bersedia untuk memberikan tunjakan bantuan pada keluarganya dan menanggung anak-anaknya apabila masih ada yang usia sekolah. Untuk itu, semoga musibah ini menjadi musibah yang terakhir dan kita harus senantiasa berhati-hati melihat dan memelihara seluruh bangunan-bangunan yang akan ditinggali oleh kita atau akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan ibadah kita. Saya sampaikan duka yang mendalam. Semoga keluarga almarhum diberikan ketabahan dan yang meninggal mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat cahaya yang terang di alam kuburnya. Saya ucapkan terima kasih atas semua partisipasi dan bantuan warga, para medis yang menolong mereka yang mengalami musibah. Nah, itu tadi kita lihat musola itu ambruk ya ketika ada majelis taklim. Ramai sekali yang mengalami luka-luka dan ada 3 yang meninggal dunia, dan salam takziah juga buat mereka. Semoga ditempati kalangan para salihin yang dijanjikan syurga firdaus tanpa hisab insyaallah. Dan apapun kita tahu musibah itu kita tidak tahu kapan datangnya dan bila waktunya. Dan ini ketika majlis taklim, majlis ilmu yang didatangi oleh ramai orang, dan pastinya mungkin bangunan itu tidak dapat menampung keberadaan yang ramai gitu kan, lalu ambruk. Dan betul kata Kang Deddy, mungkin selepas ini harus diselia setiap bangunan yang digunakan untuk kapasiti yang ramai. Mungkin akan ada risiko-risiko mungkin ambruk lagi gitu kan. Harus dilihat dulu daripada struktur bangunannya, musolanya, agar berada kokoh gitu kan, tidak ada lagi kejadian ini berulang untuk kali kedua dan seterusnya, seperti mana pesan Kang Deddy. Dan suka sekali ambil apa yang Kang Deddy katakan, setiapnya akan diberikan bantuan, yang mangsa korban akan biaya perobatannya, dan yang udah meninggal tadi keluarganya akan diambil peduli oleh pemerintah, pastinya diberikan. Yang sekolah akan terus diberi biaya agar tidak menggelapkan masa depan anak-anak ini tinggalkan, keluarga ini tinggalkan. Itu respons pantas yang kita terima daripada pemerintah Jabar, yang harus dicontohi oleh ramai lagi pemerintah, agar masyarakatnya yang sedang diuji itu akan merasa lebih tenang untuk menerima ujian ini dengan lebih tenang, karena ada yang peduli sama mereka, khususnya pemerintah. Dan melihat begitu gotong royong yang mereka ini untuk sama-sama membantu pihak medis dan sebagainya, yang memberikan pertolongan cepat untuk membuatkan proses evakuasi itu berlaku dengan sangat cepat dan menyelamatkan lebih ramai orang. Apapun, salam takziah dari As. Dan kalau teman-teman punya komen tentang yang berlaku di madrasah ini, titik komen di bawah supaya As bisa lebih paham apa yang sebenarnya berlaku ke atas madrasah tersebut. Sampai ketemu lagi insyaallah di lain video. Terima kasih yang udah ngikuti As dari dulu sampai sekarang. Yang masih belum gabung, bantu As dengan tekan saja butang subscribe. Jumpa lagi lain video insyaallah. Assalamualaikum. Hatur nuhun.